dan akan terjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan diri sendiri dan juga kampungnya. Misteri, sejarah, mitologi, Peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Pada zaman dulu ada seorang pemuda yang bernama Toba. Dia itu hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Dia pun bekerja sebagai seorang petani yang mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan menyambung hidupnya. Selain itu, dia juga hobi memancing ikan. Memancing ikan di sungai yang tak jauh dari rumahnya. Sungai-sungai di sana itu sangat jernih, bahkan gak ada sama sekali kotoran seperti limbah di sungai itu. Sehingga, saking jernihnya ikan-ikan di sana pun sangat terlihat dengan jelas. Ikan hasil pancingan Toba, ia pun langsung memasaknya. Dengan cara menggorengnya, dengan cara membakarnya, bahkan dengan cara apapun yang dia inginkan agar bisa dia makan. Pada suatu sore teman-teman, si Toba ini pulang dari ladang. Ketika itu dia tuh lapar banget dan ingin memakan ikan. Akhirnya dia pergi ke sungai untuk memancing ikan. Tapi pada saat itu sangat aneh gitu loh harinya. Biasanya tuh dia tuh dapat ikan langsung gitu loh. Tapi dia tuh sudah lama banget duduk di situ nggak dapat ikan sama sekali. Kejadian itu belum pernah dia alami sebelumnya. Karena biasanya dia tuh duduk nggak sampai 1 jam udah dapat ikan gitu loh. Dan dia langsung pulang. Tapi pada saat itu juga yang dia alami itu nggak ada sama sekali dia dapat ikan satupun, walaupun ikan itu sangat kecil. Karena sangat kesalnya ya, si Toba ini menunggu. Akhirnya dia tuh marah sendiri gitu loh. Kenapa sih aku ini nggak dapat ikan? Marah-marah pokoknya lah. Sampai dia tuh berhenti. Ya, dia sempat berhenti memancing ikan dan pindah lagi. Tetap aja nggak dapat. Akhirnya coba tuh untuk bersabar. Dia bersabar dan menunggu lagi. Tapi hasilnya tetap nihil gitu loh. Sampai-sampai dia memutuskan, aku pulang aja dah. Daripada kayak gini, biarin aja aku makan yang lain aja atau makan nasi aja gitu. Dan akhirnya saat dia ingin menarik kailnya itu ya, tiba-tiba kailnya itu terasa berat seperti ada yang mematuknya, sudah memakan umpannya gitu. Dan itu pun terasa banget dan langsung semangat banget menarik kailnya itu. Dan terasa banget kailnya itu berat banget, nggak seperti biasanya. Dengan sekuat tenaga si Toba ini mengangkat pancingannya itu dan dia mendapatkan seekor ikan yang sangat besar. Ya, sangat besar, dan ikan itu berwarna kuning keemasan dan dia sangat senang gitu, merasa puas dengan kesabarannya dia menunggu bahkan berpindah tempat. Dan dia pun melihat ikan itu memang agak aneh juga gitu loh, ikannya itu menatap ke dia dengan penuh harap seperti ingin dilepaskan gitu loh. Dan dia pun seperti nggak tega juga melihat ikan itu. Akhirnya dia itu nggak mau kasih mati ikannya. Biasanya ya kalau dia sudah dapat ikan itu mati dengan sendirinya atau dia memukul kepala ikan itu. Tapi ini enggak, dia seperti sangat menyayangi ikan ini. Akhirnya dibiarkan aja hidup gitu loh, dan diberi air sedikit agar ikan itu tetap hidup saat dibawa ke rumah Toba. Akhirnya ikan itu dibawa pulang lah oleh Toba ke rumahnya. Nah, pada saat tiba teman-teman, dia itu membayangkan kalau ikan itu dibakar pasti bakal enak banget. Dan dia ini bingung mau dibakar atau dimasak. Saat dia ingin memakannya teman-teman, dia tuh melihat lagi ikannya itu. Tapi ada rasa kasihan dan juga rasa sayang gitu loh. Karena ikan itu begitu besar, karena dia baru pertama kali mendapatkan ikan sebesar itu dan warnanya juga sangat cantik. Nah, pada saat dia ingin menyiapkan kayu bakar ya untuk memasak ikan itu, kebetulan kayu bakarnya itu habis. Akhirnya dia pergilah mencari kayu bakar. Dan ikan itu masih dibiarkan aja gitu loh di dapur. Nah, tak lama kemudian dia kembali lagi nih membawa kayu bakar dan siap-siap untuk memasak ikannya itu. Tiba-tiba dia saat melihat ikannya itu nggak ada. Ya, ikan itu nggak ada di tempatnya gitu loh. Dia itu merasa kesal, bahkan merasa bingung ikannya itu kemana. Apakah ada orang lain yang mengambil ikannya itu? Dan lebih anehnya lagi, ada di situ yang bekas ikannya itu ada beberapa emas gitu loh. Dia tuh langsung berpikir, ikannya ini apakah berubah jadi emas? Nah, tak lama kemudian dia tuh dibuat kaget lagi saat dia memegang koin emas itu teman-teman, dan dia membawanya ke kamarnya sambil bertanya-tanya. Dan dia tuh kaget melihat ada sosok perempuan yang sangat cantik di kamarnya. Dan perempuan itu sedang duduk gitu sambil menyisir rambutnya. Dan dia tuh langsung spontan kan bertanya, "Hei, kamu siapa? Kok bisa ada di dalam kamar saya?" Dia bilang kayak gitu. Dan perempuan itu pun noleh lah. Dia tuh membalikan badannya ke arah Toba.
Dan pada saat itu Toba itu langsung jatuh cinta sama perempuan ini karena terpesona dengan kecantikannya. Dan perempuan ini yang asik menyisir ya teman-teman. Dia pun langsung mengeluarkan suaranya dengan lembut, bahkan sangat membuat hati Toba ini gemetar. Langsung perempuan ini ngomong, "Kaulah yang membawaku ke sini. Aku berasal dari sungai. Aku adalah ikan yang kau bawa itu. Aku adalah seorang putri yang seharusnya adalah manusia biasa. Namun aku sebelumnya itu dikutuk menjadi ikan. Tapi kalau ada seorang pemuda yang menangkapku dan membiarkanku hidup, aku akan berubah menjadi manusia dan akan bersedia membantunya." Nah, disitulah si Toba ini sangat bahagia teman-teman, bahkan sangat senang. Karena dia merasa ini adalah keajaiban dari Tuhan gitu. Apalagi si Toba ini belum mempunyai istri, dia belum mempunyai pendamping gitu. Sebelum dia meminangnya, dia tuh masak berdua, makan berdua. Bahkan si perempuan ini menjelaskan juga kepingan-kepingan emas itu sebenarnya dari sisik perempuan ini yang menjelma sebagai ikan, dan sisik yang sudah dijelma menjadi emas itu bisa dijual, bisa diuangkan gitu loh. Jadi si Toba ini merasa rezekinya itu double, sudah mendapatkan emas, mendapatkan lagi perempuan cantik. Selang beberapa minggu perempuan itu tinggal bersama Toba. Akhirnya Toba ini berniat untuk menikahinya. Dan akhirnya mereka pun menikah. Dan si Toba ini mengundang beberapa tetangga dan beberapa orang-orang terpenting di desanya untuk menyaksikan bahwa ini loh, aku sudah menikah dengan perempuan, katanya seperti itu. Akhirnya mereka pun menjadi suami istri teman-teman. Orang-orang sudah pada tahu si Toba ini sudah menikah dan memiliki istri yang sangat cantik dan sangat ramah kepada siapapun. Sebelumnya itu istrinya ini susah hamil, dan mereka disarankan agar si Toba dan istri ini jangan lagi makan ikan, yang sebagai pantangannya jangan sampai istri Toba ini nggak akan pernah hamil. Nah, dari situlah mereka beberapa bulan nggak makan ikan, dan akhirnya istrinya hamil. Mereka pun dikaruniai seorang anak laki-laki yang sangat tampan, dan anak itu diberi nama Samosir teman-teman. Nah, anak itu dinyatakan adalah anak satu-satunya yang sangat disayangi. Dan si Toba ini juga sangat menyayangi anak itu, tapi lebih sayang lagi istrinya ini teman-teman. Dia sangat menyayangi Samosir dan selalu memanjakan Samosir. Apa yang diinginkan Samosir selalu dituruti. Karena Samosir sang anak ini selalu diberikan semua yang dia inginkan, akhirnya Samosir ini tumbuh sebagai anak yang kurang baik. Bahkan bisa dibilang anak yang sangat pemalas. Ya, dia sangat malas gitu loh membantu kedua orang tuanya. Taunya itu dia makan, tidur, marah, begitu aja. Dan dia juga suka memerintah gitu loh. Apalagi anak-anak seusia Samosir ini, dia tuh suka bermain-main. Pokoknya anak ini sangat lincah dan sangat aktif gitu loh. Pada saat itu ya, dinyatakan usia Samosir ini sekitar 6 tahun. Nah, pada suatu hari ya, sang ibu ini yang biasanya mengantarkan makanan kepada si Toba, yang pada saat itu Toba ini pekerjaannya sebagai petani. Dia pada waktu itu nggak bisa mengantarkan makan siang untuk suaminya. Akhirnya sang ibu menyuruh sang anak Samosir ini untuk mengantarkan makanan kepada si Toba ke tengah persawahan. Awalnya si Samosir ini nggak mau, dan akhirnya dinasehatilah oleh sang ibu. Sang ibu pun mengatakan, kamu harus belajar menjadi anak baik, harus menyayangi orang tua kamu, apalagi dia itu adalah ayah kamu. Nah, lama-kelamaan Samosir ini luluh tuh, dan akhirnya mau diperintah oleh sang ibu untuk mengantarkan nasi dan lauk pauk kepada si ayah Toba. Dan ia pun disuruh bukan sehari 2 hari, tapi selama beberapa hari teman-teman. Disuruh mengantarkan makanan ke ayahnya itu. Ibunya ini yang biasanya mengantarkannya sudah malas gitu loh. Seakan-akan anakku ini bisa aja kok disuruh, mendingan Samosir aja. Lagi pula dianya itu gak ada kerjaan, karena dikenal sebagai anak pemalas ya, karena anak manja gitu. Akhirnya diberilah kerjaan agar dia bisa bergerak, bisa tahu gitu loh, artinya saling menyayangin dan saling peduli. Dan akhirnya dia disuruh-suruh terus sama ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya, dan itu sudah menjadi rutinitas. Nah, pada beberapa hari itu teman-teman, dia ini merasa lapar. Padahal Samosir ini sudah makan di rumah, tapi entahlah dia merasa lapar dan ingin memakan makanan ayahnya. Nah, akhirnya dia tuh berteduhlah di sebuah pohon besar, dan dia membuka bungkusan. Dia memakan lauknya, memakan nasinya. Ketika itu dia nggak sadar memakan makanan ayahnya itu sampai sedikit gitu loh. Bahkan nggak ada lauknya, cuma tersisa tulangnya aja, cuma ada tersisa nasinya. Terus ini melanjutkan perjalanan lagi untuk menemui ayahnya Toba. Akhirnya sang ayah pun menyambutnya dengan baik gitu loh. Sini Samosir, kamu makan juga sama ayah, apalagi ayah juga sangat lapar, dari pagi belum makan, katanya seperti itu. Nah, Samosir ini kan diajaknya nih
Terus Samosir ini menolak. Oh, sudah ayah, aku sudah kenyang, dia bilang kayak gitu. Aku sudah memakan sedikit makanannya ayah. Nah akhirnya ayahnya pun mengatakan, oh nggak apa-apa kalau sedikit aja, karena ayah saat ini sangat lapar. Nah saat ayahnya itu membuka bungkusan nasinya, ayahnya itu dengan penuh amarah, emosi gitu melihat keadaan nasinya itu yang dibawa oleh anaknya ini, yang biasanya itu utuh bahkan banyak, tapi ini sisa sedikit, seperti gak ada harapan gitu loh untuk kenyang. Akhirnya si Toba ini marah banget teman-teman kepada Samosir. Samosir ini yang melihat ayahnya marah, dia pun pulang dengan tergesa-gesa. Tapi pada saat itu si Toba ini masih sabar gitu loh. Dan saat dia pulang, dia pun memarahi istrinya, karena istrinya ini nggak mengantarkan makanan gitu loh. Nggak mengantarkan makanan seperti biasa, malah menyuruh Samosir. Dia pun menjelaskan kalau Samosir ini menghabiskan makanannya, padahal dia ini sangat lapar. Dan sang ibu ini nggak tahu gitu loh. Akhirnya mereka berdua memarahi Samosir dan menasehati Samosir agar jangan seperti itu lagi. Nah akhirnya keesokan harinya nih, si Samosir ini disuruh lagi antarkan makanan ke Toba. Nah awalnya itu utuh aja gitu loh makanannya. Tapi beberapa kali kemudian si Samosir ini mengantarkan makanan untuk si Toba. Dia mengulangi kesalahan itu lagi. Dia memakan makanan ayahnya. Nah pada saat itu teman-teman, ayah ini sangat marah. Karena begitu sangat lapar teman-teman, dari pagi loh dia nggak makan. Makanannya itu dimakan habis oleh Samosir. Yang tersisa itu hanya kuahnya aja. Dan disitulah yang membuat Toba ini sangat geram. Apalagi anak itu memang sangat nakal ya, sangat aktif dan nggak bisa dikasih tahu gitu loh. Akhirnya si Toba ini langsung mendekati anaknya Samosir dan menarik bajunya. Dan dia pun sempat menampar Samosir dan menyebutnya bahwa Samosir adalah anak yang sangat nakal, anak yang nggak bisa dikasih tahu dan nggak mempunyai perasaan. Pokoknya anak itu dikata-katain teman-teman, sampai si anak Samosir ini pun menggigil karena ketakutan. Biasanya kan dia nggak pernah dimarahin oleh ayahnya dengan ekspresi atau dengan kelakuan seperti itu. Dia sangat takut, bahkan mengucap, ampun ayah, aku nggak akan ulangin lagi, aku sangat lapar, gini-gini. Pokoknya dia menjelaskan apa yang dia lakukan itu. Dia nggak sengaja, bahwa dia tuh merasa capek juga mengantarkan makanan kepada ayahnya. Tapi ayahnya ini nggak mau tahu, karena ayahnya ini merasa Samosir ini tetap mengulangi hal itu gitu loh, menganggap hal itu sudah melanggar aturannya. Akhirnya si Toba ini nggak sengaja menyebut ke anaknya itu adalah Samosir ini adalah anak ikan. Nah dia tuh mengatakan kalau kamu itu adalah anak ikan, ibumu berasal dari ikan, kamu dilahirkan dari seekor ikan, tapi ibumu menjelma sebagai manusia, seperti itu. Akhirnya si Samosir ini sedih banget gitu loh, dia disebut ikan oleh sang ayah karena dia merasa sedih ya teman-teman, disebut ikan bukan manusia. Dan akhirnya dia pun pulang dengan menangis gitu, dan dia mengadu ke ibunya kalau dia disebut ikan seperti anak nggak diperlukan gitu loh. Saat sang ibu mengetahui dan mendengarkan penjelasan dari anaknya Samosir, sang ibu ini sedih banget gitu dan menganggap bahwa itu adalah sebuah pelanggaran ya, sebuah aturan pelanggaran. Karena sebelumnya ya, sang ibu ini pernah ngomong sama si Toba, jangan sampai menyinggung soal ikan kepada anak, apalagi anak ini disinggung atau diributkan dan disebut bahwa anak ini berasal dari ikan, karena itu adalah pelanggaran dan akan terjadi sesuatu yang mungkin bisa membahayakan diri sendiri dan juga kampungnya. Akhirnya teman-teman, setelah itu si Samosir sudah ngomong sama ibunya, dan ibunya pun langsung membuat sebuah keputusan. Dan tiba-tiba langit itu gelap, dan juga ada petir guntur, semua menggelegar. Tiba-tiba langsung gelap dan angin badai, bahkan hujan rintik-rintik. Nah disitulah si Toba ini yang sedang ada di sawah, dia tuh langsung menyadari hal itu. Ya ampun, aku sudah mengucapkan dan melanggar sebuah kata-kata yang dulu pernah aku janjikan kepada istriku. Dia ngomong kayak gitu kan. Dia tuh langsung menyadarinya gitu loh, kalau dia sudah menyebut ikan kepada anaknya. Dan akhirnya dia pulang menemui sang istri dan anaknya. Tapi sang istri dan anak ini sudah nggak ada. Ternyata saat dia perjalanan pulang itu, dan tak lama kemudian air itu meluap tinggi. Sebelumnya teman-teman, sang istri ini menyuruh Samosir ini untuk pergi ke suatu bukit yang sangat tinggi, yang lebih tinggi dari rumah-rumah orang-orang gitu. Akhirnya Samosir berlarilah di sana dan dilarang untuk turun dari bukit itu sampai gak ada yang terjadi lagi, sampai aman gitu situasinya.
Walaupun keadaan apapun, Samosir jangan turun dari bukit itu, harus di tempat yang tinggi. Kalau merasa kurang tinggi, harus cari lagi bukit yang lebih tinggi. Dan bisa melihat pemandangan rumah-rumah orang-orang atau rumah sekitar desa. Akhirnya, Samosir pergi dengan cara berlari dengan sekencang mungkin, pergi mencari bukit yang lebih tinggi. Dan sang ibu kembali lagi ke sungai dan dia menjadi seekor ikan lagi, seperti semula. Dan si Toba ini, yang pada saat itu dia sudah berada di rumah, dia tuh kebingungan, mana istriku dan anakku. Dia ingin meminta maaf gitu, tapi sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Akhirnya tak lama kemudian, air itu meluap dan begitu cepat. Akhirnya menenggelamkan seluruh desa. Si Toba dan juga warga-warga lain tuh hanyut, tenggelam, bahkan ada yang sudah meninggal. Nah, setelah itu teman-teman, setelah semuanya sudah berakhir, setelah berhenti hujan, terus sungai pun kembali normal, tapi sepertiga dari puncak yang dinaiki oleh Samosir ini terendam. Ya, sekelilingnya itu air semua, hanya puncak yang ditempati oleh Samosir ini aja yang utuh. Dan pada saat itu Samosir ini berada di pohon kelapa. Dan dia pun sangat kaget, sangat shock melihat keadaan sekitarnya itu banjir. Bahkan dia yang sebelumnya melihat rumah orang-orang itu terlihat utuh gitu, dan perkebunan sawah bahkan lain-lainnya, semuanya itu nggak terlihat lagi karena ditutupi oleh air sungai. Nah, di tempat Samosir itulah dinamakan sebagai Danau Toba. Ya, karena pada saat itu memang masalahnya ini tentang si Toba ini, teman-teman. Samosir ini menjadi anak yang sangat berubah gitu loh. Yang sebelumnya itu dia jadi pemalas dan juga sangat manja. Akhirnya dia menjadi anak yang sangat rajin. Dan dinyatakan Danau Toba itu juga dinamakan oleh Samosir. Dan pulau kecil yang dekat dengan Danau Toba itu juga dinamakan dengan namanya sendiri, yaitu Danau Samosir. Dan akhirnya Samosir ini pun sangat sadar dengan kesalahan dia sewaktu kecil. Samosir ini juga menjadikan pelajaran hidup. Dia akhirnya bekerja keras, membanting tulang, dan mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara bekerja kerasnya itu. Dia pun gak mau lagi bertindak seperti ayahnya yang mengucapkan sebuah kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Dan dengan bekerja keraslah Samosir ini bertahan hidup, teman-teman. Walaupun pada saat itu hidup di desa apa adanya, dia makan apa adanya, dan memang harus dengan cara bekerja dia harus mendapatkan semuanya itu. Dan ini pun sudah menjadi pelajaran hidup, teman-teman, agar kita harus berhati-hati dalam setiap berkata dan juga dalam setiap amarah. Harus dijaga gitu loh, dan bisa mengontrol amarah kita. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kisah Danau Toba ini? Kalau kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!